Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hainun Sesambri dari kelompok 2 kelas 2B program studi manajemen. Jadi di sini kelompok kami akan membahas mengenai problematika dan prospek dalam pembangunan sektor pertanian dan juga pembangunan sektor industri di Indonesia. Sebelum kita masuk ke problematika dan juga prospek, saya akan menjelaskan sedikit mengenai pembangunan di sektor pertanian dan industri di Indonesia. Jadi, pembangunan di sektor pertanian dan industri memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia. Keterkaitan antar sektor pertanian dan industri meningkatkan kualitas SDM, meningkatkan nilai tambah produk pertanian, dan meningkatkan ekspor hasil pertanian. Oleh karena itu, pemerintah dan masyarakat harus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertumbuhan ekonomi. Namun beberapa masalah telah muncul yang mempengaruhi proses pembangunan ini. Nah, untuk masalah yang akan saya jelaskan kali ini yaitu masalah dalam pembangunan sektor pertanian. Problemnya yang pertama yaitu produktivitasnya yang rendah, di mana produktivitas pertanian di Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara Asia Tenggara lainnya. Jadi hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti keterbatasan lahan, juga minimnya penggunaan teknologi, dan infrastruktur yang belum memadai. Nah, masalah yang kedua yaitu ketahanan pangan. Nah, di mana ancaman terhadap ketahanan pangan masih membayangi Indonesia. Nah, di antaranya itu ada akibat fluktuasi produksi, perubahan iklim, dan distribusi pangan yang belum merata. Masalah yang ketiga yaitu akses pasar yang terbatas, di mana petani kecil seringkali kesulitan untuk mengakses pasar yang menguntungkan, sehingga mereka mendapat harga yang rendah untuk produk mereka. Dan masalah yang terakhir ini sangat disayangkan karena kurangnya peran generasi muda, di mana kurangnya minat generasi muda untuk terjun ke sektor pertanian menjadi tantangan dalam regenerasi petani dan keberlanjutan sektor ini. Prospek pembangunan pertanian, meningkatnya permintaan pangan. Permintaan pangan diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi. Hal ini membuat peluang bagi peningkatan produksi dan diversifikasi produk pertanian. Penguatan rantai nilai yang dimana memperkuat infrastruktur pasca panen, pengolahan, dan logistik untuk mengurangi pemborosan dan meningkatkan nilai tambah produk pertanian. Nah, pengembangan pertanian modern yang dimana mendukung pertanian skala kecil dan menengah melalui akses modal, pendampingan, dan pelatihan untuk meningkatkan daya saing. Terus pada fokus pertanian berkelanjutan, menerapkan praktik pertanian ramah lingkungan untuk menjaga kelestarian sumber daya alam dan ketahanan pangan jangka panjang. Yang kedua, keterampilan tenaga kerja. Keterampilan tenaga kerja di industri Indonesia belum sepenuhnya memenuhi kebutuhan industri modern, sehingga diperlukan pelatihan dan peningkatan kualitas pendidikan vokasi. Berikutnya, infrastruktur yang belum memadai, yang dimana infrastruktur dasar seperti jalan, pelabuhan, dan energi di Indonesia masih perlu ditingkatkan untuk mendukung kelancaran logistik dan sehingga dan kegiatan industri. Terus yang keempat, persaingan global, yang dimana persaingan di pasar global itu semakin ketat, sehingga industri di Indonesia perlu meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk untuk mendapatkan bersaing. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang prospek pembangunan industri. Di sini ada 5 poin yang akan saya jelaskan. Poin pertama yaitu pergeseran menuju industri 4.0. Penerapan teknologi automasi, robotika, dan Internet of Things atau IoT diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk suatu industri. Poin kedua, fokus pada industri bernilai tinggi. Kita harus fokus pada industri yang bernilai tinggi untuk mengembangkan industri yang menghasilkan produk bernilai tinggi, seperti industri elektronik, alat kesehatan, dan otomotif.
Poin ketiga ada peningkatan daya saing global. Dengan meningkatkan daya saing global industri manufaktur, Indonesia di pasar global melalui inovasi, efisiensi, dan kualitas produk. Yang keempat ada pengembangan kawasan industri. Kita membangun dan mengembangkan kawasan industri yang dilengkapi dengan infrastruktur dan insentif untuk menarik investasi datang kepada kita. Yang kelima, meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Dengan meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan untuk dapat menghasilkan tenaga kerja industri yang kompeten dan berdaya saing. Baik, selanjutnya ada beberapa solusi dan strategi pembangunan pertanian di Indonesia. Pertama, meningkatkan produktivitas dengan mendukung penggunaan teknologi modern seperti traktor, mesin tanam, dan alat panen untuk meningkatkan produktivitas para petani, serta mendorong penggunaan pupuk organik dan pestisida nabati untuk menjaga kelestarian lingkungan. Yang kedua, memperluas akses pasar dengan membangun infrastruktur logistik yang memadai untuk memperlancar akses petani ke pasar, mengembangkan platform e-commerce dan marketplace khusus untuk produk pertanian, serta mendorong kerjasama antar petani untuk membentuk koperasi dan kelompok tani yang kuat. Yang ketiga, meningkatkan minat generasi muda dengan memperkenalkan teknologi modern yang inovatif dalam sektor pertanian agar lebih menarik para petani muda, menyediakan program pelatihan dan magang, serta memberikan akses pemodalan dan pendamping usaha bagi generasi muda yang ingin memulai usaha di bidang pertanian, dan mengubah citra sektor pertanian menjadi lebih modern, profesional, dan menguntungkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang solusi dan strategi pembangunan industri. Di sini ada 4 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu mengurangi ketergantungan impor, yaitu dengan meningkatkan investasi dalam riset dan pengembangan untuk menghasilkan bahan baku dan mesin sendiri, memberikan insentif bagi industri yang memproduksi bahan baku dan mesin dalam negeri. Yang kedua, dengan meningkatkan keterampilan kerja, yaitu memperkuat kerjasama antara industri dan institusi pendidikan untuk mengembangkan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan industri, meningkatkan program pelatihan dan upskilling bagi tenaga kerja industri. Yang ketiga, dengan memperbaiki infrastruktur, yaitu meningkatkan investasi dalam pembangunan infrastruktur seperti jalan, pelabuhan, dan energi. Yang keempat, meningkatkan daya saing global, yaitu meningkatkan kualitas produk Indonesia dengan menerapkan standar internasional. Baik, kesimpulannya, baik sektor pertanian maupun industri di Indonesia memiliki potensi besar untuk berkembang dan berkontribusi pada kemajuan bangsa. Namun, untuk mencapai potensi tersebut, diperlukan upaya serius untuk mengatasi berbagai problematika yang ada. Dengan strategi pembangunan yang tepat dan kerjasama yang kuat antar pemangku kepentingan, Indonesia dapat mewujudkan pembangunan pertanian dan industri yang berkelanjutan dan sejahtera.